Shalom pemirsa seluruh HCBN dimanapun berada. Pada saat ini kalian berdua akan membawakan pembahasan tentang amanat kepada orang muda. Ini bukunya yang dituliskan oleh Ellen G. White. Tapi sebelumnya saya mengundang kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih oleh karena kasih setiamu masih memberkati kami hingga pada saat ini. Bapa di surga, kami akan membahas tentang bukumu ya Bapa, mengenai amanat kepada orang muda. Kiranya Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami, berikanlah kami pengertian, begitu pula dengan seluruh pemirsa CBN dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh lebih mengasihi Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami menyerahkan akan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya, pada saat ini kita membahas di pasalnya yang ke-7 ya. Pasalnya yang ke-7 judulnya ukuran kecakapan. Ukuran kecakapan. Kita baca isinya. Tanggungan yang besar-besar ada terletak atas bahu orang-orang muda. Tuhan mengharap banyak dari orang-orang muda yang hidup dalam keturunan sekarang ini, di mana terang dan pengetahuan bertambah-tambah. Dia harap supaya mereka pergi membagi-bagikan terang dan pengetahuan itu. Dia ingin memakai mereka itu untuk menghapuskan segala pengertian salah dan kepercayaan takyul yang menggelapkan pikiran banyak orang seperti awan yang gelap. Mereka harus mendidik dirinya sendiri oleh mengumpulkan segala pengetahuan dan pengalaman dengan teliti. Tuhan mempertanggungjawabkan pada mereka itu segala kesempatan-kesempatan dan hak-hak yang diberikan kepada mereka itu. Pekerjaan yang ada di hadapan mereka itu menunggu usahanya yang sungguh-sungguh, supaya pekerjaan itu bisa dimajukan dari satu jejak kepada jejak yang lain menurut tuntutan zaman. Ya, jadi di sini ditekankan bahwa orang-orang muda harus membagikan terang kepada setiap orang. Ya, dan di sini juga biarlah kita dapat mempertanggungjawabkan setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baik itu talenta kita ya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita bisa mempertanggungjawabnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena di zaman ini, zaman yang begitu genting, banyak sekali tantangan, rintangan yang kita hadapi, yang kita khususnya kepada orang-orang muda. Makanya ditulislah buku ini ya, amanat kepada orang muda, sehingga kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan di zaman akhir ini. Ada juga di sini dikatakan bahwa setiap orang muda harus mendidik dirinya sendiri dengan mengumpulkan segala pengetahuan dan pengalaman dengan teliti. Jadi harus teliti mendidik diri sendiri dengan giat selalu mencari ilmu tentang pengetahuan tentang Tuhan. Dan juga karena anak-anak muda terlalu gampang untuk ikut dengan pengaruh-pengaruh yang mereka temui setiap hari. Jadi yang harus dilakukan di sini adalah mendidik diri sendiri dengan pengetahuan yang harus diteliti. Jadi jangan sampai kita mendapat pengetahuan tentang apa, kita iya saja. Jadi gali terus apakah itu benar atau salah. Betul. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jikalau orang-orang muda suka menyerahkan pikiran dan hatinya dengan sungguh-sungguh pada pekerjaan Allah, maka nanti mereka itu mencapai satu derajat tinggi dalam kecakapan dan kepahaman. Inilah ukuran yang Tuhan harap orang-orang muda bisa capai. Berbuat kurang dari ini berarti tiada mau menggunakan sebaik-baiknya segala kesempatan yang Tuhan telah kasih padanya. Hal ini akan dipandang sebagai satu khianat kepada Allah dan sebagai satu kelalaian dalam pekerjaan untuk kebaikan manusia. Jadi kita sebagai orang-orang muda harus menyerahkan pikiran dan hati dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan Allah. Karena dengan cara kita menyerahkan hati kita, menyerahkan pikiran kita, otomatis segala sesuatu yang kita lakukan akan terarah kepada Tuhan dan tidak akan tersesat dalam arus dunia dan juga tersesat dalam pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Oke, Ivan lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ini memahirkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Segala orang yang berusaha menjadi pekerja-pekerja bagi Tuhan dan berusaha memahirkan dirinya dengan sungguh-sungguh hati akan memperoleh supaya memberikan lagi, selalu akan menerima terang dari Tuhan, supaya mereka bisa menjadi saluran-saluran penghubung. Jikalau orang-orang muda laki-laki dan perempuan seperti Daniel menyesuaikan segala kebiasaan, keinginan dan nafsunya
dengan tuntutan Tuhan, maka mereka itu nanti menyiapkan dirinya untuk pekerjaan yang lebih tinggi. Mereka harus membuangkan segala perkara yang tidak berguna dan yang sia-sia daripada ingatannya. Segala keinginan yang sia-sia dan yang suka akan keramai-ramaian dunia harus disingkirkan sebagai satu barang yang tidak pantas dalam kehidupan orang-orang yang hidup oleh percaya pada Tuhan, pada anak Tuhan, dan yang tiap-tiap hari makan dagingnya serta minum darahnya. Wah, jadi ini dimana orang-orang muda dituntut supaya kita seperti Daniel ya. Daniel di sana, dan Daniel orang yang selalu menyesuaikan segala kebiasaannya, keinginannya, nafsunya, semuanya dia salibkan ya, karena dia ingin mengikut Yesus. Menyiapkan dirinya dengan menyesuaikan segala kebiasaan, keinginan dengan tuntutan Tuhan. Jadi harus dilatih ya, dilatih setiap hari supaya tetap kuat dimanapun berada, apapun yang terjadi, tetap dalam naungan tuntutan Tuhan gitu ya, tidak sesuai dengan dunia. Karena sini segala keinginan yang sia-sia dan yang suka akan keramai-ramaian, sudah jelas sekali itu. Ya, itu ciri-ciri anak muda ya, suka yang pasti rame-rame, nongkrong ngumpul-ngumpul, bareng, duduk bareng teman-teman, dan itu adalah tipe pergaulan orang muda seperti itu sekarang ya. Jadi suka sekali berkumpul dengan sahabat-sahabat yang sebaya untuk melakukan sesuatu hal. Tapi hendaklah jika kita melakukan pergaulan seperti itu, bersahabat dengan orang, berkumpul di mana saja, arahkan diri kepada Tuhan. Jadi setiap perkataan apapun yang dilakukan akan tertuju kepada Tuhan. Lebih indah lagi nih kalau misalkan saat berkumpul dengan teman, membicarakan apa yang akan kita lakukan untuk pelayanan. Betul. Gitu, pasti akan sangat bermanfaat. Itu bukan hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga terlebih bermanfaat untuk membangun tabiat kita. Mereka harus mengerti betul-betul bahwa meskipun segala keuntungan dari pengetahuan bisa dicapainya, mereka juga mungkin tidak mendapat pendidikan yang bisa membuat mereka cakap untuk pekerjaan dalam beberapa bagian dari kebun anggur Tuhan. Mereka tidak bisa bekerja dalam pekerjaan Allah jikalau mereka belum menggenapi tuntutan perbaktian yang disertai dengan akal budi. Jikalau mereka penuhkan otaknya yang berharga itu dengan kesukaan dan keramaian dunia yang sebenarnya harus dikuatkan dengan cita-cita yang tinggi dan mulia, maka mereka merendahkan kuasa yang telah diberikan Tuhan kepadanya dan mereka berdosa di hadapan Tuhan karena mereka sudah lalai dalam menggunakan talentanya dengan akal budi supaya bertambah. Jadi melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar Tuhan ya, mengenapi tuntutan perbaktian yang disertai dengan akal budi. Jadi ini sangat penting sekali saat kita beribadah kepada Tuhan, saat kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyelaraskan segala sesuatunya seturut dengan akal budi yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Karena tanpa itu semuanya akan sia-sia. Dan mereka juga di sini katakan merendahkan kuasa yang telah diberikan Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Kerohanian mereka yang tertindas itu menjadi satu dosa terhadap Tuhan. Mereka mencemarkan dan merusakkan jiwa orang lain dengan siapa mereka bergaul. Oleh perkataan dan perbuatannya mereka itu menambahkan roh kurang peduli akan perkara-perkara yang suci. Bukan saja mereka itu membawa dirinya dalam bahaya, tetapi teladannya menjadi satu pengaruh yang jelek bagi segala orang dengan siapa mereka berhubungan. Mereka sama sekali tidak paham akan menjadi wakil-wakil Kristus. Hamba-hamba dosa, kurang peduli, kurang hati-hati, dan bodoh. Mereka lari jauh dari Dia. Ya, jadi di sini kita harus berhati-hati ya, harus sangat berhati-hati apapun yang kita lakukan dalam perkataan perbuatan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi mempengaruhi akan perilaku yang jelek kepada orang lain. Jadi dengan kata-kata ataupun perbuatan yang tidak baik itu mencemarkan dan merusakkan jiwa orang lain. Ya. Dengan siapa kita akan bergaul. Jadi saat
ini sangat penting ya, Iya. menjaga kata-kata, menjaga perbuatan, karena dengan setiap kata-kata dan perbuatan kita orang akan melihat dan akan terpengaruh. Jadi jika perkataan atau perbuatan kita baik, orang itu pasti akan terpengaruh dengan efek yang baik. Tapi kalau buruk, maka orang yang ada di sekitar juga terpengaruh dengan sesuatu hal yang buruk. Kita lanjutkan. Segala orang yang bersenang dengan perolehan-perolehan yang rendah tidak bisa bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kepada segala orang yang membiarkan pikirannya terombang-ambing kemana sukanya, kalau tidak dijaga akan diberikan usul-usul oleh setan begitu rupa, sehingga orang-orang ini dididik dengan betul-betul dalam tentaranya untuk menyesatkan jiwa yang lain-lain. Mereka boleh jadi mengaku berpegang pada agama, boleh jadi mereka rupanya ada berbakti dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka lebih suka akan hawa nafsunya terlebih daripada sukanya akan Tuhan. Jadi jika pikiran orang-orang muda itu terombang-ambing kemana suka-suka mereka mau melakukan apa, mereka mau berbuat seperti apa, itu adalah mereka akan betul-betul dalam diberikan usul-usul oleh setan. Maksudnya di sini adalah mereka akan selalu dipengaruhi oleh kuasa setan. Jadi harus hati-hati saudara-saudaraku, karena saat kita melakukan segala sesuatunya dengan akal pikiran kita sendiri, disitulah setan berkuasa. Jadi jangan pernah kita melakukan dengan pikiran kita sendiri ya Tuhan. Kita minta petunjuk Tuhan ya. Jadi seperti yang paragraf sebelumnya dikatakan adalah menggunakan akal budi seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi selalu bertanya kepada Tuhan, selalu mengarahkan diri kepada Tuhan, itu yang harus tetap dijaga. Karena jika kita melakukan segala sesuatu dengan pikiran kita sendiri, dengan akal sehat kita sendiri, di sini dikatakan bahwa kita akan terombang-ambing dan kita akan betul-betul menjadi tentara setan dengan menyesatkan jiwa. Bukan hanya menyesatkan jiwa kita, tapi kita juga akan menyesatkan jiwa yang lain. Jadi jangan ada keraguan ya. Jangan ada keraguan. Kalau kita ada keraguan, kita diombang-ambing, maka setan akan masuk dan dia akan mempengaruhi pikiran kita. Ya, ini pelajaran yang sangat bagus bagi orang-orang muda ya, yang dimana diingatkan supaya tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan terpengaruh oleh dunia. Walaupun banyak orang-orang muda sekarang ini banyak yang mereka sudah dipengaruhi oleh hal-hal dunia. Tapi bila mana kita terus membaca firman Tuhan, biarlah Tuhan yang akan bekerja di dalam hati dan pikiran kita, dan selalu minta petunjuk sama Tuhan apa yang harus saya lakukan ya. Seperti tadi ditulis di judul kecilnya adalah memahirkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Jadi jangan lupa orang-orang muda, latih diri terus dengan tadi menggali, belajar terus dengan mendidik diri sendiri akan firman Tuhan. Jadi jangan mau hanya dengar-dengar dari orang, tapi jangan lupa gali terus, dan satu lagi, jangan membuat diri kita terombang-ambing. Karena saat kita berdiri teguh, kita tahu di mana kita harus bersandar, kita akan menjadi kuat dan bisa menjadi berkat bagi orang lain, terutama bisa mahir untuk terus berada di dalam pekerjaan Tuhan, menjadi duta-duta Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Oke, pembahasan sampai di sini dulu. Para orang muda di seluruh Nusantara, inilah pembahasan kita. Kita akan lanjut lagi pembahasan mengenai ukuran kecakapan kita dalam buku Amanat kepada Orang Muda. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan di surga, kami sudah belajar bagaimana kami harus mendidik diri kami sendiri, cakap untuk terus bersandar kepadamu, menjadi duta-dutamu. Pimpin kami agar tetap kuat menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik pemirsa, kiranya Tuhan memberkati. Shalom.